Hari ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ada beberapa hal juga yang sebenarnya dari pemimpin kita yang di Bandung, yang rindu untuk disampaikan juga di tempat ini, saudara. Tema bulan ini bicara tentang apa? Berbuah di setiap musim. Berapa hari lagi kita ganti bulan? Berapa hari lagi? 5 hari lagi, betul? 4. Tanggal 1, 5 hari lagi ya. 6, 5. Ya harus 5 kah, 6 kah, pokoknya sebelum tanggal 1 apa yang dibagikan harus jadi. Ya. Berbuah di setiap musim. Kenapa kok dikatakan berbuah di setiap musim? Pertanyaannya kan lalu orang-orang bertanya, loh ini sekarang musim apa, Pak? Musim anggur, musim duren, atau musim apa? Nah, bukan bicara tentang itu. Dikatakan berbuah setiap musim karena ini berlaku untuk semua orang. Dan sadar tidak sadar, saudara dan saya belum tentu mengalami musim yang sama, betul? Ada yang mengalami musim berbuah, ya toh? Puji Tuhan, nikmati, ya kan? Berbuahlah lebih banyak dibandingkan apa yang sudah ditimbangkan dalam hidupmu. Berbuah maksimal yang masuk di dalam musim berbuah. Tapi ada juga yang masuk musim kemarau. Ya saudara ya. Terus gimana musim kemarau? Berbuah di setiap musim. Artinya apa? Ada kairos untuk saudara dan saya untuk berbuah. Ada yang mengalami yang namanya musim hujan. Ada yang sedang mengalami badai. Di bulan ini ada kairos yang sangat ajaib menurut saya. Di mana dikatakan pohon itu hanya berbuah pada musimnya. Di bulan ini dikatakan engkau aku anugerahkan suatu kairos. Di mana ketika engkau mengalami musim apapun dalam hidupmu di bulan ini, engkau harus berbuah. Amin saudara. Yuk kita buka di dalam Yohanes 15. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang terkait dengan tema bulan ini. Ya, apa yang dibagikan harus terjadi dan harus bisa ditangkap sebelum lewat tanggal 1. Yang kedua saya akan membahas tentang kita akan memasuki tahun baru Ibrani. Apa saudara? Apa? Pay back. Nah, kalau yang tahun kemarin atau sekarang ini disebut dengan apa? Pay a left. Ya saudara ya. Nanti kita akan masuk pay back atau tahun ke-82. Ada beberapa hal yang Tuhan mau bukakan dalam hidup saudara dan saya. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Saya juga akan bagikan hari ini. Ya. Jadi hari ini ada 2 tema yang akan dibagikan secara langsung. Oke? Yohanes 15 ayatnya 13 sampai ke 17. Saya harap saudara membuka ini. Karena yang memerdekakan saudara sekali lagi adalah kebenaran dan firman-Nya. Bukan sharing saya, bukan pengajaran saya. Tapi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang akan memerdekakan saudara. Oke? Saya akan bacakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Engkau adalah sahabatku, jikalau engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut engkau lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut engkau sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Wow, saudara, ini hal yang ajaib sebenarnya. Di ayat 13, 14, 15. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
saudara ya. Yang pertama, akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bicara tentang berbuah, saudara, sebenarnya Tuhan akan membuka kairos di mana di bulan ini saudara dan saya menerima sebuah kairos kita untuk keluar dari kelemahan-kelemahan kita. Setiap kita memiliki banyak kelemahan sebenarnya. Ada kelemahan kecenderungan dosa, ada saudara ya. Ada yang disebut sebagai iniquity, ada saudara. Ada yang namanya kelemahan bawaan, ada saudara. Ya. Kalau misalnya kelemahan bawaan atau yang namanya karakter bawaan, itu saudara, jadi gini saudara ya. Saya harap sebelum Anda memasuki tanggal 1 bulan depan, apa yang sedang Tuhan curahkan di bulan ini benar-benar Anda tangkap. Dan ketika Anda tangkap, kairos ini akan terus terjadi dalam hidup Anda. Day by day. Walaupun pindah bulan Pak, yes. Kalau pindah bulan tapi bulan ini Anda mengerti apa yang Anda ambil, kairos ini akan terus terbuka dalam hidup saudara. Kalau Anda mengerti. Kalau enggak, ya enggak bisa saudara. Ya. Ketika Anda tahu, apa yang saudara tahu itu yang memerdekakan saudara. Jadi saya harap kalau misalnya bicara tentang berbuah itu berbicara tentang kita keluar dari kelemahan kita. Kita keluar dari karakter-karakter lama kita. Lalu kita menerima karakter yang baru. Berbahagialah saudara yang merasa, aku ini punya banyak kelemahan Pak. Saya ini jelek, puji Tuhan. Artinya Anda punya kesempatan untuk berbuah lebih banyak. Kok misalnya ada orang yang saya sepertinya cukup baik, enggak ada kelemahan yang nempel, bertobat ya. Itu ada yang namanya kesombongan di situ sehingga membutakan kita. Sehingga kita enggak bisa melihat kelemahan kita, saudara ya. Oke, jadi saya harap saudara mapping diri Anda. Kalau perlu nanti Anda tulis kelemahan-kelemahan saudara. Enggak usah hari ini enggak apa-apa. Hari ini saya akan bagikan beberapa hal. Oh ini kelemahan yang namanya kelemahan turunan. Ini ada yang kecenderungan dosa, ada yang namanya iniquity. Nanti Anda tulis semua, nanti kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, kelemahan turunan itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya saudara tahu, ketika ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki dalam tanda kutip warna kelemahan yang sama. Contohnya apa? Kok dilihat ya, anaknya ini kok malas ya. Gitu. Pas datang ke rumahnya, loh ini sak keluarga males kabeh, loh ada? Pernah ngeliat kayak gitu? Ada saudara. Itu secara tidak sadar sebenarnya itu turun ke DNA anak-anaknya. Harus menang enggak? Harus. Saudara, harus menang. Karena minimal kalau misalnya saudara menang, saudara ya, itu tidak diturunkan ke keturunan saudara. Nah, ada keluarga yang penyakitnya sombong. Tak lihat ini anaknya sombong, tak lihat bapak keluarga nih, adik kakak lu sombong semua. Ya berarti warnanya seperti itu. Tapi apa yang saya bagikan bukan untuk ngecek kelemahan keluarga orang. Ini yang ada di dalam hati, oh ya pantas ya, aku ngeliat ke rumah ini, oh ini kelemahan ini, bertobat ya. Bertobat, lihat ke diri kita sendiri. Mapping, di keluarga saya itu kayaknya ada kelemahan ini. Jangan salah saudara, kawin cerai, itu juga diturunkan, sadar gak sadar? Emosi, sumbu pendek, itu juga kadang-kadang diturunkan. Nah ini agak repot sebenarnya saudara. Terus bagaimana Pak? Ya sudah ditulis dulu.
Nanti ketika Anda mapping, oh ini aku ada kelemahan ini, kelemahan ini, kelemahan ini, kelemahan ini. Nanti kita akan bahas bagaimana supaya dari kelemahan ini justru Tuhan akan buat kita berbuah, saudara ya. Yang tadinya sombong jadi rendah hati, ya. Yang tadinya sumbu pendek jadi memiliki kebijaksanaan untuk memanage yang namanya ego, anger, ya, kemarahan dan lain sebagainya. Kita akan bawa itu di hadapan Tuhan. Oke, kita lanjut. Ada juga sebenarnya kelemahan-kelemahan yang bukan cuma sekedar diturunkan, tapi kelemahan-kelemahan yang secara tidak sadar kita ketularan dari orang lain. Bisa enggak? Bisa, saudara. Kalau saudara pernah dengar cerita, kalau nggak salah siapa ya, yang sekolah di Buin kalau nggak salah, sekolah di Belanda. Tinggal di Belanda di sebuah apartemen. Dikatakan di situ, kalian pengantin baru. Oh iya, wah hati-hati katanya. Karena yang di apartemen ini semuanya KDRT katanya. Oh masa sih? Dan ternyata benar. Mereka walaupun tidak saling bergaul, itu nular, saudara. Itu ada spirit yang nular, saudara. Lalu saya berpikir, oh itu karena mungkin satu atap, saudara ya. Walaupun mereka tidak saling kenal, kelemahan ini, kecenderungan kelemahan ini nular. Nah, di sini kalau misalnya ada yang tinggal di apartemen stres langsung, waduh, aku tinggal satu atap dengan orang yang model kayak gini. Tenang, saudara. Itulah sebabnya pelita dalam hidupmu itu harus menyala. Kalau pelita dalam hidupmu menyala, yang jelek pun tidak dapat mendekat. Anda yang membawa pengaruh, bukan Anda yang terpengaruh. Cuma masalahnya belum tentu pelita kita terus menyala. Nah ya toh. Ada juga ketika seorang misalnya pejinah, dia punya kelemahan dalam hal perzinahan. Dia naik ke angkot, ya saudara ya. Setelah dia turun, ada orang lain duduk di tempat yang dia. Gak sadar, nempel. Dia yang tadinya gak punya kelemahan itu, mendadak pulang pikirannya kok aneh-aneh. Dibuahi sama dia, maksudnya dibuahi itu apa? Ya diikuti pikirannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali diterusno saudara. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, bahwa dosa itu bisa dilatih. Ketika sekali Anda kerjakan, misalnya Anda gak punya kelemahan, misalnya ya suka ngerasani orang, tapi tiba-tiba secara tidak sadar ada sesuatu yang nempel ke saudara secara tidak sadar. Lalu rasanya kayak pengen ngomongin orang, rasanya pengen negatif thinking sama orang, dan Anda buahi, makin diobrolin makin asik ternyata ya gitu misalnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, begitu itu nempel jadi karakter, itu motongnya akan sangat-sangat susah. Nah dalam hal ini adalah kasus khusus saudara. Dimana ketika itu bisa nular, artinya kalau misalnya saudara sadari bahwa itu bukan kelemahan saudara yang sebelumnya Anda punya, tapi tiba-tiba itu ada, artinya ada faktor eksternal yang masuk. Segera kebaskan itu dalam hidup saudara dan jangan dibuahi. Jangan diikuti, mendadak pengen marah, gak ada urusan apa-apa. Lalu ada orang menyinggung saudara, Anda marah. Itu Anda buahi. Kalau sampai itu jadi karakter, repot saudara. Untuk keluar dari kelemahan itu, butuh banyak proses. Saudara ya. Jadi kalau misalnya ini faktor eksternal, sesuatu yang menular dari luar misalnya. Kelemahan-kelemahan misalnya itu sudah ada di atmosfer suatu daerah, mendadak kelemahan itu nempel ke saudara, kebaskan dengan segera. Ketika itu muncul, kasih tahu, ini bukan kelemahan sebenarnya yang sudah ada, tapi ini sesuatu yang baru dan ini bukan yang dari Tuhan, ini bukan yang ada dalam hidupku, aku kebaskan keluar.
dan ambil pilihan yang terbaik dari Tuhan. Kalau itu berbicara tentang kemarahan, tahan amarahmu, dewasakan jiwamu. Kalau itu berbicara tentang kesombongan, belajar rendah hati. Kalau itu berbicara tentang ketidaksetiaan, belajarlah untuk setia. Dulunya setia, gaul sama dengan orang-orang yang tidak setia, ketularan jadi gak setia. Bertobat, kebaskan, balik lagi ke setia. Nular gak? Nular. Hati-hati. Ya. Nah lalu juga ada yang disebut kelemahan yang sebenarnya iniquity. Yang iniquity itu disebut sebagai, itu adalah kecenderungan dosa dari setiap orang yang ada mengalir di balik kulit kita. Kalau saudara lihat di dalam bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan luka kita. Nah luka kita itu sebenarnya bahasa aslinya iniquity. Iniquity itu adalah luka yang ada di dalam kulit saudara. Dan kalau misalnya Anda mengerti saudara, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang kecenderungan dosa yang sebenarnya sudah ada dari kecil. Nah ini yang agak repot saudara ya. Karena iniquity atau kecenderungan dosa yang dari kecil ini saudara, itu harus Anda perangi dan harus Anda potong terus. Kalau Kong Yusa bilang hal itu harus dipotong sampai kapan saudara? Sampai mati. Sampai mati Pak, ya. Karena ketika Anda selesai potong, nanti itu kadang-kadang bisa muncul lagi. Anda potong lagi, lama gak kelihatan, nanti tiba-tiba muncul lagi. Itu harus diberesi, sampai kapan? Sampai mati. Oleh karena itulah kita butuh Tuhan. Lalu ada juga yang disebutkan sebagai kecenderungan dosa, di mana sebenarnya itu nular dari pergaulan juga. Buah dari, jangan salah ya, didikan keluarga. Loh bisa enggak? Maksud orang tua mendidik anak kan semuanya kan baik. Tapi secara tidak sadar ada sesuatu yang enggak baik juga masuk. Bukan salah orang tuanya sebenarnya. Tapi ya namanya parenting itu kan enggak segampang itu saudara. Secara tidak sadar terkadang orang tua ini menanamkan yang namanya rendah diri. Maksudnya rendah diri itu apa? Datang kemana-mana jadi minder. Ada yang secara tidak sadar orang tua ini menanamkan ke anaknya ini sebuah kemalasan. Secara tidak sadar, akhirnya anaknya jadi kesat banget, malas banget. Dan itu ke bawah sampai dewa. Ada. Ada yang secara tidak sadar naruh yang namanya kesombongan. Ada saudara. Lalu juga ada itu bukan dari orang tua tapi dari pergaulan. Nah ini semua saudara akan memiliki yang namanya level masing-masing untuk kita beresi saudara. Tapi di dalam Kairos di mana dikatakan kita bisa berbuah di segala musim, Tuhan sedang mau berkata kayak gini, model kayak gimana pun, yuk kita beresin sama-sama. Dalam hal ini sebenarnya siapa yang memotong kelemahan kita? Siapa yang mematikan kelemahan kita? Siapa? Diri kita sendiri yang memutuskan, Tuhan yang memampukan. Yuk kita buka. Ini saya sudah pernah baca juga di tempat ini saudara ya. Tapi sekali lagi supaya saudara mengerti apa yang menjadi bagian saudara dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-13 ya langsung ya. Ini sebenarnya satu kesatuan kalau misalnya Anda baca satu perikop. Tapi secara khusus kita baca di ayat yang ke-13 dikatakan sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berarti yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, yang mematikan kelemahan-kelemahan tubuh siapa? Kita. Boleh kaget. Saya juga kaget saudara ya. Gak apa-apa. Kita yang mematikan, tapi oleh roh. Maksudnya apa? Saudara dan saya yang mengambil komitmen keputusan. Roh Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Itulah kenapa dikatakan engkau di dalamku dan aku di dalammu. Hanya ketika ranting ini nempel sama pokok anggur, dia bisa berbuah. Kalau enggak bisa. Kalau kita enggak di dalam Tuhan enggak bisa. Karena apa? Loh, bisa enggak kita tanpa Tuhan bertobat dari kesalahan kita? Bisa? Bisa enggak? Bisa, orang dunia bisa kok. Kalau kita lihat ada yang kesaksian, wah dulu saya pezina, saya dulu tukang judi gitu. Tapi sekarang saya sudah lepas dari judi. Dia bertobat dari kesalahannya. Belum tentu dia bertobat di hadapan Tuhan. Bedanya apa? Ketika orang ini bertobat dari kelemahannya, sebenarnya poin apa yang dia dapat? Ya setidaknya minimal dia tidak jadi orang yang merugikan orang lain yang di sekitarnya. Setidaknya seperti itu. Setidaknya dia mungkin akan menumbuhkan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Setidaknya seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Sebab tanpa Tuhan kita gak bisa berbuah. Buah roh itu hanya bisa muncul ketika kita kerjakan ini bersama-sama dengan Tuhan. Artinya ada kerjasama antara saudara dan Tuhan. Ya. Komitmennya Anda yang mengerjakan. Berkomitmen, ambil keputusan. Terus bagian Tuhan, Tuhan yang memampukan. Lu terus gimana sih Pak? Wong kita yang komitmen kok Tuhan yang memampukan? Saya mau ajari kayak gini saudara. Sebenarnya kenapa Tuhan yang memampukan tapi saudara yang membuat komitmen saudara ya. Itu berbicara seperti ini. Kalau misalnya kita berusaha keluar dari kelemahan kita, kecenderungan daging kita adalah melihat kelemahan daging kita. Misalnya judi, dia jatuh ke lumpur judi. Lalu ketika dia bangkit, lalu berusaha fokus untuk jangan judi lagi. Dia itu sama seperti ngelilingin kubangan lumpur itu sembari berkata-kata, sembari nunjuk-nunjuk lumpur itu. Aku gak mau jatuh di sini lagi. Aku gak mau judi lagi. Tapi dikelilingi saudara. Dikelilingi kubangan itu. Aku gak mau judi lagi. Aku gak mau jatuh lagi. Diliatin terus. Lama-lama jatuh lagi gak? Jatuh. Nah maksudnya nanti Tuhan yang memampukan saudara dan saya itu gimana sih saudara? Gini saudara. Saudara dan saya ini butuh Tuhan untuk keluar dari kelemahan kita. Cukup konyol ketika kita ngobrol kadang-kadang sama orang. Yuk kita cari Tuhan. Kita datang ke sebuah persekutuan kebaktian atau apa. Lalu orang ini gini, gue masih jelek. Jangan. Gue masih belum layak datang ke Tuhan. Dia bilang seperti itu. Menurut saya itu bodoh banget saudara. Justru kalau sadar dirinya jelek, sadar dirinya gak layak, artinya dia harus sadar bahwa dia butuh Tuhan. Saya mau nanya, anak bungsu yang hilang, sampai akhirnya dia menghantam rock bottom, menghantam istilahnya dasar, titik terendah dalam hidupnya, sampai di mana dia makan ampas makanan babi. Anda bisa bayangkan, orang Yahudi dekat sama babi aja haram. Ini makan dari ampas makanan babi. Itu tuh level yang paling rendah sebenarnya. Lalu dia berpikir, pekerja dari papahku saja makan lebih layak
dari apa yang aku kerjakan, dari apa yang aku makan. Sudah, aku tak balik sama papaku. Enggak usah sebagai anak, sebagai pegawai saja. Lalu dia balik ke papanya. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah ketika dia kembali ke papanya, dia ke mall dulu, belanja, pakai parfum, mandi dulu? Kayak gitu saudara? Enggak. Dikatakan sebenarnya dia keluar dari kota di mana ayahnya tinggal. Komitmen yang dia harus kerjakan, dia harus fokus jalan ke rumah bapaknya. Betul? Dia enggak ngeliat ampas makanan babi sembari ngomong gini, gua enggak akan makan ini lagi. Gua enggak akan makan ini lagi. Gua enggak akan makan ini lagi. 6 jam kemudian, kok lapar. Gua enggak akan makan ini lagi. Tapi sekarang tak makan dulu lah. Gitu lama-lama kira-kira, betul? Karena dia fokus dengan ampas babinya. Begitu juga ketika saudara dan saya, ketika kita fokus dengan kelemahan kita untuk keluar dari kelemahan kita. Lama-kelamaan kita akan jatuh lagi. Betul? Jadi fokusnya kemana? Cari Tuhan. Butuh komitmen enggak? Butuh. Si anak bungsu pun harus berjalan kaki dari luar kota. Menuju ke rumah ayahnya. Tuh saudara. Dikatakan di situ bahwa sampai ayahnya mengangkat jubahnya, berlari mendekat anaknya dan merangkul anaknya. Kenapa? Anda tahu sebenarnya salah satu kebudayaan orang Yahudi pada waktu itu. Ketika seorang anak minta warisan sebelum orang tuanya mati. Itu sama seperti anak yang dia harus salah satu ritualnya. Ini dikasih yang namanya warisannya. Lalu di depan anak itu, di depan tua-tua dari orang kampung itu. Sebuah guci dipecahkan. Prak. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak bisa dibetulkan di situ. Dan ketika anak ini harus mau kembali lagi ke rumah ayahnya, dia harus menerima sanksi dari petinggi-petinggi daerah situ. Itulah kenapa sebenarnya sang ayah ini, menurut saya, kenapa sang ayah ini kok melihat dari kejauhan? Karena saya percaya di daerah rumah sang bapak ini, daerah yang bersih, asri. Lalu mendadak ketika dia duduk di depan, kok ini silir-silir bau sesuatu ya. Bau apa ini? Maka dia lihat dari kejauhan. Perasaan hari ini bukan jadwal truk sampah gitu ya. Dia lihat dari kejauhan. Anaknya balik. Itu antara dua. Kalau sampai ketahuan sama orang lain, kemungkinan besar anaknya akan disangsi. Jadi itulah kenapa dia lari langsung ke anaknya, langsung dipeluk, dibawa masuk. Saudara, saya mau kasih tahu, di mana ketika Roh memampukan saudara dan saya, itu adalah ketika saudara dan saya fokus ke Tuhan. Gak usah fokus ke kelemahannya. Tulis kelemahanmu, itu cuma sekedar apa? Anda sadar ada sesuatu di dalam hidupmu yang harus dirubah. That's it. Selesai. Bukan nanti tiap hari Anda pelototi, enggak. Supaya sekedar Anda menyadari ketika ada kesempatan di mana rasa sombong itu harus muncul tadinya ketika Anda punya kelemahan itu, Anda sadar, aku punya kesombongan. Ini saatnya aku enggak boleh jatuh di hal yang sama. Belajar rendah hati. Ketika Anda sudah Anda tulis mata duitan, ada kesempatan di mana, wah ini murah ini, wah ini kayak gini, wah saudara ya. Di situ juga harus muncul, kelemahanku ini, hati-hati. Bisa nangkap saudara? Fokus sama Tuhannya, bukan sama kelemahannya.
sang bapak ini yang akan menyuruh pegawai-pegawainya memandikan anak ini, memberikan jubah yang baru, diberikan kasut yang baru. Artinya siapa yang bisa memulihkan kita? Tuhan. Ketika saudara dan saya melibatkan Tuhan untuk keluar dari kelemahan kita, saya mau kasih tahu. Goalnya sebenarnya apa? Ketika Tuhan tanya sama saudara, ketika orang lain tanya sama saudara, kamu sekarang kok berubah ya? Gimana? Anda nggak akan dengan sombong ngomong kayak gini. Oh, saya melakukan yang namanya hal ini, A, B, C, D. Lalu saya keluar dari kelemahan saya, dalam hati saya. Lalu dia masuk kepada kelemahan yang baru, yaitu apa? Sombong. Ketika orang bertanya sama saudara, kamu kok beda ya? Di situ Anda akan jawab, oh ya? Gimana kok kamu kok bisa beda? Gak tahu. Kok bisa berubah? Gak tahu. Kenapa? Istri saya pernah ngomong sama saya, saudara. Yang kamu itu zaman sekolah, aduh gitu ya. Nilainya bikin malu gitu istilahnya. Istilahnya saya belajar dapat 4,7, nggak belajar dapat 4. Rasanya gono efeknya belajar nggak belajar. Saudara, waktu kelulusan SMA, saya nomor berapa terakhir di kelas? Nomor berapa terakhir ya? Aku lupa sebenarnya. Nomor 2, dia ingat loh. Saya nomor 2 terakhir, bayangkan saudara. Kok tak ingat-ingat aja, ya ampun, separah itu ya saya. Dan dengan gayanya ya saudara, ngambil kuliah langsung 2. IT dan sipil. Mamam. Puyang-puyang dah. Kalau IT ya kebetulan saya suka komputer. Saya suka bahasa pemrograman, jadi bisa cool jalan saudara. Yang sipil, gambar, kertas segede-gede gitu saudara ya, gambar kertas segede-gede gitu. Cuma salah satu gelembung dikit. Ini ya salah, ini salah dalam hatiku. Loh, itu pakai spidol ngoreksi nih. Bu, itu pakai spidol. Ya kamu gambar lagi lah. Belajar struktur, belajar fluida, belajar air. Aduh, Gusti. Jujur sampai sekarang, waktu itu mekanika teknik ya, rancang bangun apa segala macam, waktu itu sampai akhirnya saya belajar sih. Bisa gak? Bisa. Nah ditanya sekarang, lupa semuanya saudara. Gak ngerti beton-betonan apa segala, gak ngerti saudara. Lupa serius. Terus mendadak Tuhan bisa bukakan yang namanya hikmat dalam hidup saya. Lalu istri saya ngomong kayak gini, ya tak pikir-pikir ya yang kamu tuh pinternya kok telat katanya. Oh iya ya, oh pinternya telat ya, iya aku ya gak ngerti gitu. Mungkin ini memang saatnya untuk pintar kali ya yang ya, oh ya mungkin ya seperti itu. Karena saya pikir-pikir ngeliat teman-teman saya yang dulu berprestasi, hidupnya ya gitu-gitu aja saudara ya. Saya ngeliat hidup saya, beberapa orang ngomong, kamu kok bisa dibukain kayak gitu? Saya mau ngomong, saya belajar, saya kayak gitu. Tadi saya sempat ngomong sama Pak Winoto, kok bisa kamu tahu? Saya jawab apa? Belajar, betul? Waktu di kamar mandi, Tuhan berurusan sama saya. Belajar ya, ingat dulu waktu kamu belajar, kamu gak belajar dapat 4, belajar dapat 4,7. Sekarang kamu dengan bangganya kamu ngomong belajar ya. Itu ya saya langsung ngomong gini, ampun Tuhan. Di situ saya ngomong, ini semua anugerah. Saya merinding, saya ngomong kayak gini nih. Loh, nggak apa-apa loh saudara, ketika saudara mengagumi pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Itu tuh membangkitkan saudara untuk pengen gila-gilaan lagi sama Tuhan, betul nggak?
Itu bukan sombong. Walaupun ketokane sombong, sembarang lah terserah. Kelihatannya sombong mungkin. Tapi saya sedang mengagumi pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Kok bisa sampai di titik ini? Kemarin waktu ngajar di kelas ya saudara ya. Saya jujur saudara ya, ketika ngajar, saya tuh punya kelas pendalaman firman. Itu hari Sabtu saudara ya. Dibatasi cuma 100 orang. Kelasnya dimulai jam 7. Saya sudah agak susah untuk ngajar kelas di rumah. Kenapa saudara? Ngajar kelas di rumah, anak saya nyanyi-nyanyi. Wah, 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 istri saya, Asriel diam gitu ya. Dalam hatiku, itu suara anaknya kedengeran, tetap fokus, tetap fokus. Ada yang ngechat saya, hehehe, lagi rame ya di rumah gitu. Kelihatannya saya tidak bereaksi dalam hati saya. Jadi dari saat itu saya sebenarnya akhirnya saya kelas di ruang di mana saya biasa konseling orang di AOC saudara. Saya setup lampu dan lain sebagainya. Saudara percaya nggak percaya saudara? Kelas mulai jam 7. Nggak jarang saya datang jam 5:30. Kadang juga pernah jam 5 saya datang. Ngapain Pak 2 jam di situ, 1,5 jam di situ? Saya duduk merenung sembari ngeliatin handphone di depan saya, di mana nanti kalau kelas siap saya tinggal pencet on. Duduk merenung ngapain? Saya ngomong sama diri saya gini, Chris, Tuhan sudah taruh banyak hal dalam hidupmu. Ojo goblok ya, gitu. Ingat, kamu punya kelemahan yang sebenarnya dari kecil kamu punya, yaitu apa? Bodoh. Jangan bodoh ya Chris. Jangan buat kesalahan yang konyol. Itu ya, saya tuh rada deg-degan kenapa? Yang ikut kelas saya tuh ternyata saya ngerti tuh ada dosen, ada orang doktoral, ada hamba-hamba Tuhan, merinding saudara. Rasanya tuh belum on ini, stres saya. Dalam hati saya, semoga gak muncul pertanyaan-pertanyaan aneh yang saya gak bisa jawab. Walaupun ketika on, ayo ada yang mau tanya, saya senang kalau ada yang mau tanya. Setelah selesai saudara, kok aku malah nantang orang nanya gitu sih. Tapi ya Tuhan bukakan gitu. Kalau saya tadi merenung tadi di kamar mandi saudara, makanya rada telat tadi kesini, 3 menit telat. Tuhan ngomong, kamu tadi jawab ke Kowinoto, belajar. Hebat kamu Chris ya, belajar ya kamu ya. Hah? Loh iya toh Tuhan belajar loh. Ingat dulu, belajar 4,7, gak belajar dapat 4. Oh iya Tuhan, semuanya anugerah. Tapi komitmen saudara dan saya, itu yang sebenarnya dihitung sama Tuhan. Seserius apa sebenarnya Anda mau ngejar Tuhan? Kembali ke rumah Bapak kita. Tuhan yang beresin kita saudara. Aku masih punya banyak kelemahan. Bagus. Justru itulah kita butuh Tuhan. Kalau kita membereskan kelemahan kita sendiri, tak jamin pasti kudu mesti. Pasti apa saudara? Masuk kepada kelemahan yang lain, yaitu apa? Kesombongan. Ketika ditanya orang, Anda akan ngomong, wah sebenarnya karena ini, karena itu. Percis kayak tadi waktu saya ngobrol sama Kowinoto. Saya jatuh di dalam yang namanya apa? Kesombongan. Saya dengan sombong ngomong, belajar. Begitu Tuhan tembak kayak gitu, kayak sang ngomong saya saudara. Di sini saya menyadari, semuanya itu anugerah. Loh kalau Kairos ini dibuka dalam hidup saudara dan saya, ayo kita masuk lebih dalam saudara. Kelemahan apapun dalam hidup kita itu akan dijadikan sama Tuhan menjadi buah yang sangat ajaib. Amin saudara. Kita buka saudara ya, sebenarnya 7:21, saya punya waktu jam berapa? Jangan bebas. Tak
bablas no jam 12 nek ngomong bebas. Beberapa siap. Siapa sih ngomong siap? Alah ya saudara ya. Kalau misalnya Anda buka di dalam Lukas 8 ayatnya 12 sampai 15. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman. Kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini cukup gamblang ya, Tuhan Yesus menjelaskan seperti ini cukup gamblang menurut saya. Jelas. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Gembira semuanya tadi mendengar firman? Nah, gembira. Oke, tak lanjut ya. Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Semoga hal ini tidak ada di antara kita. Loh, saudara dan saya ini bagaimanapun buah roh itu harus masuk yang dinamanya ujian. Diuji. Kenapa saudara? Tahu bedanya emas tanpa sertifikat dan emas dengan sertifikat? Lebih mahal mana? Dengan sertifikat. Emas tanpa sertifikat itu yang disebut dengan cuci kimia, emas cukim. Emas cuci kimia. Itu bentuknya merengkel-merengkel kayak kacang gitu saudara ya. Ketika dia dijual belikan, harus diuji. Supaya apa? Yakin betul itu emas. Lalu ketika orang ini menjual lagi orang lain, apakah orang lain langsung dengan percaya, ya sudah tak beli tanpa diuji? Pasti akan langsung diuji lagi. Dijual lagi ke tempat yang lain, diuji lagi. Ini loh akibatnya kalau misalnya kita tidak mau disertifikasi sama Tuhan. Akhirnya masuk di dalam ujian lagi. Tapi ketika Anda fokus, misalnya Anda menerima yang namanya kerendahan hati, bukan kerendahan hati lah, misalnya kesabaran misalnya. Lalu ketika Anda menerima hal ini, dalam waktu seminggu kesabaran Anda diuji, pastikan Anda merespon dengan benar. Jangan Anda langsung ngamuk-ngamuk. Saya mau kasih tahu, pengujian yang terjadi akan menjadi suatu hal yang sia-sia dalam hidup kita. Yang Tuhan harapkan ketika kita diuji didapati keluar buahnya. Gak bisa kita dikatakan sabar sebelum kita mengalami sebuah masalah dan kita tetap sabar, betul? Gak bisa diomong setia sebelum ada badai dalam hidup kita dan kita tetap setia. Jadi jangan kaget kalau misalnya sertifikasi ini harus terjadi. Masalah sertifikasi itu apa? Sama seperti emas yang dengan sertifikat, itu macam-macam mereknya saudara ya. Ada yang emas ini, itu, apa segala macam, saya nggak mau nyebut merek. Emas ini diuji sekali. Dan didapati 99,99%, 24 karat. Langsung dibuat sertifikatnya, dikasih stempel. Ketika itu dijual dari perusahaan itu ke toko emas, diuji enggak? Dari toko emas dijual ke orang awam, diuji lagi enggak? Dari orang awam dijual lagi ke orang awam, orang yang enggak ngerti, enggak pernah belanja emas. Apakah diuji lagi? Kalau mau diuji itu digunting saudara, dikeluarin lagi emas itu lalu diuji. Apakah seperti itu? Dia enggak perlu ngalami ujian demi ujian lagi. Karena apa? Sudah jelas sertifikatnya. Nah ini loh buah roh saudara. Ketika hal ini terjadi dalam hidup saudara, jangan langsung Anda jatuh. Kembali ambil yang namanya keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kembali ambil keputusan sebenarnya yang ilahi yang mana. Jangan jatuh di kemarahannya, jangan jatuh di emosinya, jangan jatuh di percabulannya, jangan jatuh di cinta akan uangnya, jangan jatuh di judinya. Ambil keputusan yang terbaik. Saya mau nanya, apakah sekali langsung beres? Tidak. Dikatakan apa saudara? Kalau di ayat yang ke-15,
mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketekunan itu artinya sekali, 2 kali, 3 kali, terus ada repetisi, saudara. Buah itu bukan bicara tentang buah yang manis, enggak tuh. Kita makan jeruk, kecut, oke-oke aja, dicampur sama soto, buah enak, betul? Ada buah yang rada pahit, oke juga. Beberapa orang suka yang namanya duren, ya, pahit nggak? Pahit Pak, ya pahit Pak. Aku gak ngerti rasanya duren, ya gitu saudara. Hah? Gak pahit ya? Oh gak terlalu? Baunya pahit tapi. Aduh, udah, jangan bahas duren, tiba-tiba kecium nanti di kepala saya. Banyak buah yang memiliki rasa bermacam-macam. Yang dipermasalahkan adalah apakah buahnya ini matang atau tidak, betul? Dan diharapkan buahnya matang. Untuk sampai tahapan kita buahnya matang itu Anda harus mengalami ujian demi ujian. Nggak usah khawatir saudara. Tuhan akan memampukan saudara dan saya ketika kita masuk di dalam kairosnya. Bedanya apa dengan kalau kita nggak masuk dalam kairosnya? Kalau kita nggak masuk di dalam kairos berbuah di setiap musim, pengujiannya kira-kira seperti ini. Masanya butuh waktu yang lama. Tapi ketika kairos ini terbuka dan kita masuk, tetap diuji nggak? Tetap, tapi lebih singkat. Kalau saya mau yang kedua ini, saudara. Itulah kenapa harus kita responi betul. Tema bulan ini, ambil dengan kuat, jadikan dalam hidup kita. Ketika pengujian terjadi, ambil keputusan yang benar. Itulah salah satu bagaimana kita meresponi hal itu. Amin saudara. Kita lanjut. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya, nah ini, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, ternyata yang bisa menghimpit sehingga seseorang ini tidak bisa berbuah, kesusahan. Itu semuanya langsung, ya jelas. Di dalam kesusahan kita akan susah untuk berbuah. Nah juga susah, ya. Tapi ternyata enggak di dalam kekhawatiran dan kesusahan aja. Di situ dikatakan apa? Mana tadi ayatnya kok hilang? Bentar ya saudara ya. Ayat 14. Kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Saya mau kasih tahu. Kekayaan dan kenikmatan hidup itu pun juga dapat menghimpit pertumbuhan buah roh kita di hadapan Tuhan. Kok bisa? Jujur, di dalam keadaan ketika finansial kita diangkat sama Tuhan, mendadak kuping kita cuma terbuka di orang-orang yang kita pandang saja, betul? Kalau misalnya kedatangan hamba Tuhan, gak jelas ini asal usulnya dari mana gitu. Misalnya kedatangan hamba Tuhan yang jelas, oh ini hamba Tuhan dari Antartika, dia nabi, gitu ya. Misalnya, dia nabi yang ajaib, dia ternak pinguin, misalnya. Wow, ternak pinguin gitu ya. Ini nabi Tuhan, dia sudah keliling dunia, lalu datang ke tempat ini. Lalu mungkin diantara dari saudara, ditunjuk, bertobat. Ada beberapa hal yang ini harus dibereskan. Jujur, lebih mudah nggak nerimanya? Bagi nabi, ya wes lah, tak bertobat kalau punya kerendahan hati, ya toh? Tapi Anda bayangkan, ini hamba Tuhan dari pulau antah berantah di Indonesia. Yang sebenarnya Anda orang Indonesia pun baru tahu kalau pulau itu disebut ada di Indonesia. Lalu hamba Tuhan ini mungkin penampilannya tidak begitu meyakinkan. Kayak saya misalnya, ini ngapain sih anak muda satu ini, misalnya seperti itu ya. Kurang meyakinkan. Tiba-tiba datang ke saudara. Bertobat. Tuhan bukakan hal ini dalam hidup saya. Di dalam keadaan Anda baru diangkat secara finansial sama Tuhan. Jujur. Langsung Anda terima? Belum tentu. Ketika Anda pulang, mungkin Anda ngobrol sama suami Anda atau istri Anda atau anak Anda. Ini orang siapa sih? Ngomong-ngomong kayak gini.
siapa sih? Ini sejarahnya, track recordnya gimana sih? Jujur. Itu namanya kita dihimpit oleh kekayaan. Dan apa saudara? Kenikmatan hidup. Terus saya ngomong kayak gini saya pernah ngalami. Kami kedatangan hamba Tuhan dari Afrika. Saudara, tahulah semuanya siapa. Lalu dia panggil saya, wah ini orang gini. Saya, oh ya, saya cuma gitu aja saudara. Saya ngeresponin dia. Biasa aja. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, sombong kamu. Baru saya bertobat, saya kejar. Yuk, buka lagi apa yang Tuhan harus beresin dalam hidup saya. Di dalam keadaan kita diangkat sama Tuhan, terkadang telinga kita tertutup. Kita merasa lebih benar dari orang lain. Saya mau kasih tahu. Ketika dompet Anda lebih tebal, belum tentu Anda lebih benar dari orang lain. Itu bukan tolak ukurnya. Itulah kenapa di sini dikatakan kekayaan dan kenikmatan hidup dapat menjadi semak duri dalam hidup kita. Dulu Pak Boas pernah sharing cerita. Ketika di dalam hadirat Tuhan dia nangis saudara. Dia ngomong sama Tuhan kayak gini. Tuhan, kalau misalnya engkau angkat aku jadi kaya. Terus aku gak bisa nangis kayak gini di hadapanmu. Lebih baik engkau jangan buat aku jadi kaya Tuhan. Ayo, siapa berani doa kayak gitu? Kok Boas berani doa? Saya pun yang cerita kayak gini, gak berani berdoa kayak gitu saudara. Saya bukan model orang yang suka cari gara-gara sama Tuhan. Saudara ya, kalau saya ngomong sama Tuhan gini, aku tahu Tuhan aku lemah. Oleh karena itu aku butuh anugerah-Mu. That's it. Untuk mereka yang kuat, mereka kuat kok Tuhan. Kalau aku lemah Tuhan, aku nih gak bisa. Itulah kenapa saya butuh anugerah lebih. Semakin kita menyadari kita lemah, kita akan semakin pengen untuk nempel sama Tuhan. Semakin sadar kita lemah, disitulah Tuhan akan mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Tapi komitmennya yuk dibenerin. Jangan seperti anak bungsu sudah dari kandang babi, jalan di tengah jalan, tak pikir-pikir, mendingan balik ke kandang babi, buyar saudara. Jalan di tengah jalan, lalu ngeliat potensi yang lain, tak pikir-pikir daripada balik ke rumah bapakku, aku tak kerja di sini aja, buyar saudara. Komitmen yang diambil untuk tertuju sama Tuhan, kerjakan itu. Tuhan akan membereskan kita. Amin. Oke, saya akan lanjut lagi. Jadi ada semak duri. Yang pertama tadi apa? Kekhawatiran, kesesakan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi semak duri. Tapi bukan cuma itu, tapi kekayaan, kenikmatan hidup juga bisa jadi semak duri. Pahami, jangan jatuh dalam hal yang sama. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dengan baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata ketekunan lingkari saudara. Artinya itu tidak bisa dikerjakan sekali, 2 kali, 3 kali. No, harus dikerjakan berkali-kali. Amin saudara, Tuhan yang memampukan kita. Yuk mari kita kembali ke Yohanes 15. Di dalam Yohanes yang 15 ini dikatakan apa? Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya mau menanya, ketika aku menetapkan kamu, itu bagian Tuhan atau bagian kita? Bagian Tuhan. Nah, saya akan mapping gini, saya akan buka gini, yang mana bagian Tuhan, yang mana bagian kita. Oke? Aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, aku menetapkan kamu bagian Tuhan
Supaya kamu pergi bagian kita. Ya. Jangan ngomong, aku gak disuruh Tuhan. Sudah tertulis. Gak usah nunggu, aku gak disuruh. Belajar ngerti apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Jangan nunggu disuruh, saudara. Ya. Kamu pergi, ini bicara tentang gimana kita untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Percayalah, itu akan membantu kita untuk menghasilkan buah. Adik saya di situ, saudara, punya satu kelemahan dulu yang namanya pelit. Enggak pelit. Pelit, saudara. Segala sesuatu dihitung-hitung, langsung dilihat mana sih yang pelit. Iki loh, saudara. Lalu Pak Daniel ngomong, kamu harus belajar nabur. Akhirnya apa? Dia sisihkan, nabur ke orang, nabur dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa, nabur, sampai suatu saat dia ngomong kayak gini, kok seneng ya aku nabur bisa jadi berkat buat orang. Berarti sembuh gak, saudara? Sembuh. Gimana cara sembuhnya? Gak tahu, Anda tiru pun belum tentu bisa berbuah yang sama, saudara. Nah itulah sebenarnya kita harus melibatkan Tuhan. Tuhan ngasih tahu apa? Yuk kerjain dengan ketekunan. Dia sampai ngomong kayak gini, kok aku seneng ya bisa ngasih makanan ke orang, bisa bagi-bagi makanan di kantor, itu happy gitu. Gak kayak dulu. Itu artinya Tuhan sudah bereskan. Kalau ditanya kapan Tuhan bereskan, dia akan gini, entah. Ya saudara ya, pergi ya saudara ya, dan menghasilkan buah. Dikatakan menghasilkan buah, itu bagian kita atau bagian Tuhan? Bagian kita dan Tuhan. Di situ ada yang namanya kerjasama. Tadi saya sudah bilang, apa saudara? Oleh roh kita akan mematikan kelemahan daging kita. Berarti menghasilkan buah, bagian kita atau bagian Tuhan? Kerjasama antara kita dan Tuhan. Dan buahmu itu tetap. Wah, ini bicara tentang karakter saudara. Benar-benar jadi dalam hidup saudara. Yang sertifikasi siapa? Tuhan. Kenapa? Supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah ini kebanyakan orang langsung gini saudara. Menggunakan ayat ini untuk keinginan dagingnya. Ayo kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga apa yang kita minta Tuhan kasih. Lalu orang berpikir aku akan di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku akan berbuah. Dan nanti aku minta supaya setiap kali aku judi aku menang terus. Gitu? Enggak saudara. Saya mau kasih tahu clue-nya saudara ya. Pada kenyataannya. Ketika hal ini terjadi dalam hidup saudara. Ketika Anda sampai di titik di mana saudara minta apapun kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan hal itu akan diberikan dalam hidup saudara. Di titik itu saudara enggak akan minta apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya di titik itu Anda akan dibuat sama Tuhan satu frekuensi sama Tuhan. Saya sudah pernah membagikan tentang satu frekuensi, betul? Satu frekuensi itu bicara tentang ketika saudara ada punya dua besi saudara ya, atau dua alat musik. Yang satu kuncinya G ditaruh di sana, yang satu bunyinya juga frekuensinya G. Yang di sana digetarkan, teng, yang di sini ikut getar saudara. Itu satu frekuensi. Dan ini yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita satu frekuensi sama Tuhan, percayalah apa yang saudara minta, Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena apa yang saudara minta, memang hal itulah yang sebenarnya Tuhan mau kasih dalam hidup saudara. Enak enggak? Enak pol saudara. Betapa sengsaranya seorang manusia ketika dia tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Dia minta sesuatu yang Tuhan bukan jatahkan ke dia. Dia akan minta. Dia akan puasa, dia akan ngotot sama Tuhan. Walaupun sampai akhirnya dikasih gak sama Tuhan? Dikasih, karena di firman-Nya ketuklah terus.
dibuka pintunya. Seorang janda yang terus mengetuk pintu, seorang hakim, betul? Lama-lama kasusnya dimenangkan sama hakimnya. Lu ngotot bisa nggak saudara? Bisa. Tapi capek saudara, betul? Itu juga nggak maksimal. Anda memaksakan apa yang saudara mau. Tapi Anda bayangkan ketika Anda satu frekuensi dengan Tuhan. Anda hanya mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk Anda kerjakan. Anda hanya mau apa yang Tuhan mau untuk diberikan dalam hidup saudara. Baru kayak gini. Rumah ini bagus ya, Tuhan di surga. Baru aku mau kasih ke kamu. Nih gua kasih, betul? Iya saudara. Kalau nggak satu frekuensi, rumah ini bagus ya, kata Tuhan apa? Belum, bukan yang itu. Bukan yang itu. Repot saudara. Jadi sebenarnya, yuk kita dekat sama Tuhan. Oleh anugerahnya, saya mau garis bawahi. Oleh anugerahnya, Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk bisa satu frekuensi nanti sama Tuhan. Di titik itu saudara akan menyadari anugerah yang memampukan kita. Bukan metode-metodenya. Saya menekankan hal ini karena Tuhan baru tegur saya. Satu yang Tuhan mau, komitmen dan keseriusan saudara untuk ngejar Tuhan. Gak usah dilihat lagi tempat ampas babi itu, kelemahan saudara dan lain sebagainya. Itu hanya cuma sekedar saudara mengingat Anda punya kelemahan itu. Lari ke rumah Bapak. Komitmen dengan benar. Jangan toleh kanan, toleh kiri. Fokus, cari Tuhan. Belajar firman, baca firman. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Yang menjadi bagian saudara. Dalam keluarga saudara, dalam pergaulan saudara, di kota saudara. Pastikan Anda maksimal dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Oke. Itu berbicara tentang berbuah di setiap musim. Kerinduan dari pemimpin kita saudara, dari Bu Selvi. Kairos ini jangan sampai lewat begitu saja. Karena ini adalah sebenarnya sebuah kairos yang melimpahkan anugerah yang sangat besar. Anda bayangkan, Anda harus mengalami proses yang seperti ini sebenarnya. Untuk mengalami berbuah dalam hidupmu. Tapi ketika Anda masuk dalam proses ini, dalam kairos ini, itu akan dibuat sama Tuhan lebih singkat. Serius sama Tuhan saudara, tangkap hal ini. Ini kita masih punya waktu 5 hari kalau nggak salah. Amin saudara. Lalu kita berbicara tentang ketika kita masuk ke tahun baru Israel yang disebut dengan apa? Pei-Bet. Oke? Apa yang sebenarnya Tuhan mau beresi? Tuhan mau curahkan di Pei-Bet ini. Memang banyak hal. Tuhan mau beresi yang namanya gereja-gerejanya. Ya, saudara. Rumah-rumah dari orang-orang yang takut akan Tuhan, ya betul. Tapi ini secara spesifik hari ini. Kita masih buka di Yohanes 15. Di ayat yang berapa? Ayat yang ke-13 sampai 15. Ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya mengerti. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Garis bawah itu. Anda harus mengerti saudara. Belajar firman dan mendengar perintah Tuhan itu dua hal yang berbeda. Ketika Anda belajar firman, Anda akan mempelajari hukum-hukum Tuhan. Dan ketika Anda belajar firman, sebenarnya Anda akan semakin dimerdekakan, betul? Tapi ketika Anda mendengar perintah Tuhan. Ada ayat tertulis, ketika seorang hamba tahu apa yang Tuhannya mau, dia nggak mengerjakan, hamba itu akan mengalami sebuah hukuman. Artinya apa? Ketika
ada sesuatu yang diperintahkan, ada yang namanya tanggung jawab di situ. Saudara, saya rindu untuk saudara membereskan yang namanya bait dalam hidup saudara. Kemah keintiman dalam hidup saudara. Kemah keintiman saudara dengan Tuhan. Beresi tahun ini. Kenapa? Ya. Bukan cuma Tuhan memerintahkan apa? Nah. Sebenarnya Tuhan akan memerintahkan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Nanti ketika saudara mengerjakan atau tidak, itu akan menentukan Anda bisa masuk di dalam ringnya sahabat Tuhan atau tidak. Kenapa engkong Yusak sampai dia disebut sebagai sahabat Tuhan? Karena hidupnya ada untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Hal ini yang mau dibuka dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara ngerti, nanti Tuhan taruh apa dalam hidupmu. Uji itu dengan firman. Ketika itu cocok dengan firman, konfirmasi dengan pemimpin Anda di tempat ini. Ketika yes, kerjakan dengan ketaatan. Tuhan akan bawa Anda masuk di dalam ring sahabatnya Tuhan. Ya. Kau adalah sahabatku jikalau engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Aku tidak menyebut engkau lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut engkau sebagai sahabat. Aku menyebut engkau sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini loh yang sebenarnya Tuhan rindu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya mau kasih tahu saudara. Bisa jadi, bukan bisa jadi. Yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan itu mungkin akan terjadi. Bahwa dunia akan mengalami sebuah pencobaan yang sangat besar. Tapi hal ini gak perlu menimpa saudara dan saya. Baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ada pembedaan dalam hidup saudara dan saya. Ketika Anda memperkatakan Mazmur 91, dikatakan apa saudara? 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku. Tapi itu tidak akan menimpa aku. Mataku akan melihat pembalasan terhadap orang fasik dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, saya mau kasih tahu. Artinya ketika ditulis 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku. Artinya apa? Terjadi apa itu? Kesesakan besar, betul? Tapi saudara dan saya bisa tetap berdiri di dalam kesesakan itu. Tujuannya apa? Menertawakan mereka yang rebah? No. Tapi Anda membawa mereka yang rebah mengenal Tuhan dan berdiri. Kenapa disebut sebagai masa penuaian besar? Karena dunia akan berhadapan dengan tembok besar di hadapan mereka. Enggak ada jawaban buat mereka kecuali yang saudara dan saya bawa, yaitu yang dari Tuhan. Itu menjadi jawaban hidup mereka. Anda ketika ketemu sama bos tekstil, ketika dia dalam keadaan baik-baik saja, Anda ketemu sama dia, nggak akan didengar apa yang saudara ngomong, percaya. Tapi ketika dia mengalami kesesakan besar, Anda bisa datang. Anda membawa kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang saudara ngomong, dia akan dengar. Bukankah ini yang dikatakan penuaian besar terjadi? Jangan kaget kalau kesesakan ini akan terjadi. Kemarin teman saya di Bandung ngomong, sekarang ini banyak orang stres. Karena apa? Perusahaannya macet, PPKM. Lalu apa? Karyawan juga stres karena apa? Dinonjobkan. Kerjaannya digantung dan tidak digaji. Sedangkan mereka harus tetap menghidupi keluarganya. Stres saudara. Adik saya juga stres ternyata. Loh kan gak ngalami pembedaan itu berarti. Ya, ada yang ngomong kayak gitu pasti. Loh adik saya juga stres saudara. Tadi saya cerita bahwa banyak orang yang stres karena apa? Dinonjobkan, dipecat dan lain sebagainya. Adik saya stres karena apa? Mau dinaikkan jabatannya. Stres dia. Itu stres level yang berbeda menurut saya. Artinya ada pembedaan enggak?
pembeda. Sampai dia ngomong sama bosnya gini, mau dinaikkan jabatan saya. Aduh Pak, pusing saya. Lu gak usah pusing. Yaudah Pak, aku tak mau liburan. Oh yaudah, kamu liburan aja. Itu stress at another level menurut saya. Stres menerima anugerah yang lebih besar. Ojo stres, terima naik wes. Nikmati, Tuhan akan mampukan. Anda ngerti saudara, dunia ini stres saudara. Tapi saudara dan saya akan menjadi jawaban dalam hidup mereka ketika kita membawa kebenaran yang dari firman Tuhan. Penuaian besar terjadi. Amin saudara. Aku tidak menyebut engkau lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Aku menyebut engkau sebagai sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ini yang Tuhan rindu dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sedang mencurahkan yang namanya kenabian di akhir zaman. Yoel 2 harus terjadi. Cuma yang jadi masalah, kemah keintiman belum siap. Dikatakan pay bed. Kita akan fokus dengan bednya. Ini berbicara tentang kemah, berbicara tentang tenda, rumah. Tapi itu juga berbicara tentang kemah keintiman. Pastikan di tahun ini, ketika kita masuk di tahun pay bed ini saudara, bangun kemah keintimanmu dengan Tuhan. Tuhan sedang membuka pewahyuan-pewahyuan baru dalam hidup saudara. Saudara gak akan terkaget. Saudara gak akan kaget dengan apa yang akan terjadi di depan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahukannya dalam hidup saudara dan saya. Saya mau kesaksian. Ini live gak? Enggak. Kalau misalnya live, saya gak tahu, mungkin anak buah saya di Bandung mungkin, teman-teman multimedia di Bandung mungkin nonton atau enggak, terserah. Kalau misalnya nonton mereka akan ngerti saudara. Saya mau kasih tahu. Di beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih tahu akan terjadi ini dan itu terjadi. Betul. Lalu Tuhan kasih tahu akan ada kesesakan di tanggal segini dan itu terjadi. Tuhan kasih tahu ada gempa di daerah barat dan itu terjadi. Tuhan ngomong lagi sama saya, di tahun ini, di awal tahun belajar, aku akan kasih anugerah. Ini saya ngomong sama teman-teman tim saya saudara. Belajar untuk melakukan melihat perekonomian. Ambil keuntungan dari situ. Aku akan bukakan anugerahnya. Di pertengahan tahun, kau harus sudah siap. Karena kalau engkau mau bisa ngambil berkatnya di pertengahan tahun, kau harus ngambil yang high risk, yang resiko besar. Tapi ini bukan judi. Engkau harus jalan sesuai dengan apa yang sudah dibukakan di beberapa bulan sebelumnya. Setelah dari itu, kamu akan bisa nikmati lagi. Di akhir tahun akan terjadi sesuatu lagi secara perekonomian. Dan saya mau kasih tahu, ternyata akhir tahun kemungkinan besar tapering, saudara. Tapering itu Amerika narik, apa istilahnya? Dia kan kasih pinjaman, dia tarik. Bunga dolar dinaikkan sama dia. Dan itu kemungkinan besar efeknya apa? Mata uang, emas dan lain sebagainya harganya anjlok. Tapi kalau Anda mengerti, Anda akan bisa tetap mengambil keuntungan di situ. Dan saya ngomong sama anak buah saya, sama teman-teman saya di multimedia, harus ngerti. Dan dibukakan sama Tuhan sedemikian rupa. Ketika hal itu terjadi, kita enggak terlalu kaget. Kenapa? Karena Tuhan sudah bukakan apa yang terjadi. Di bulan ini Tuhan bilang, Anda akan menikmati sesuatu yang besar. Jujur saudara, di bulan Agustus dikatakan seperti itu, saya juga nggak ngerti. Ada beberapa hamba Tuhan mendapatkan di
bulan Agustus ada kesesakan yang lebih besar lagi. Tapi ketika saya ngomong kayak gitu sama teman-teman dari anak media, kami di bulan Agustus ini sedang menikmati keuntungan yang sangat-sangat besar. Saudara. Saya mau kasih tahu saudara, hal ini Tuhan mau buka dalam hidup saudara dan saya lebih nyata lagi. Dikatakan, sebab hamba tidak tahu. Tuhan menyebut saudara sebagai sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Artinya saudara akan tahu apa yang Tuhan akan buat. Aku menyebut engkau sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Loh Pak, tapi kalau si jelek yang bikin gara-gara gimana? Kalau setan yang bikin gara-gara gimana? Saya mau nanya, Tuhan pernah kecolongan? Pernah terjadi sesuatu di Indonesia lalu Tuhan gini, loh Indonesia kok jadi kayak gini ya? Pernah? Tuhan gak pernah bisa dikejutkan oleh apapun dan siapapun. Dan saya pegang itu. Apapun yang terjadi di Indonesia, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah kecolongan. Itu yang saya pegang. Dan kalau misalnya si jelek pun bikin gara-gara, itu pun atas seizin Tuhan. Artinya Tuhan bisa bocorkan gak untuk saudara dan saya? Bagaimana untuk escape plan-nya? Escape plan itu apa? Plan untuk bisa keluar dari kesesakan itu. Tuhan akan bisa bocorkan gak sebenarnya? Bisa. Dan sebenarnya ini yang saudara dan saya butuhkan. Di tahun yang mendatang ini. Kita gak tahu. Ketika ditulis di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Yang akan datang atas apa? Indonesia, gitu enggak? Atas apa? Seluruh dunia. Untuk apa? Mencobai mereka yang diam di bumi. Kesesakan besar mau Anda tengking, mau Anda tahan. Kalau Tuhan sudah ngomong harus terjadi, terjadi enggak? Terjadi. Ini kabar baiknya. Ketika Tuhan putuskan terjadi untuk saudara dan saya yang sudah menyiapkan bait, kemah keintiman dalam hidup saudara dan saya. Kemah keintiman dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya. Ada pembedaan untuk saudara dan saya. Tuhan ingatkan ini serius banget saudara. Kalau Anda tidak melatih diri Anda untuk dengar suara Tuhan. Untuk meraba hati Tuhan. Anda cuma mengerjakan segala sesuatunya karena latah-latahan. Ikut-ikutan orang. Anda akan terombang-ambing dengan kegerakan zaman. Dan Anda bisa kecewa sama Tuhan. Tapi kalau dari saat ini Anda melatih diri Anda. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Anda memperbaiki kemah keintiman saudara dengan Tuhan. Di tahun ini Tuhan sedang mencurahkan kairos. Di mana kemah keintiman itu, kemah pertemuan itu boleh terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ada orang yang mau membereskan, ada orang yang tidak mau. Karena kebanyakan lebih enak latah dibandingkan hubungan pribadi sama Tuhan. Baru kemarin ada orang datang mendatangi saya konseling. Pak, saya sedang mengalami ini dengan keluarga saya. Apa Pak yang harus saya kerjakan? Apa yang Tuhan mau? Saya cuma jawab gini, yang Tuhan mau kamu tanya sama Tuhan, bukan tanya sama saya. Loh Pak, kalau salah gimana? Saya mau kasih tahu, jangan takut salah. Loh kalau salah dengar gimana? Gak usah takut. Saya diajari sama Pak Daniel kayak gitu. Ketika Pak Daniel dikonseling sama orang lain,
Pak, ada kayak gini. Beliau bisa langsung ngomong dari A sampai Z. Sampai istilahnya mejanya menghadap kemana, bisa Tuhan kasih tahu. Tapi ketika saya yang tanya dengan beliau ngomong apa? Tanya Tuhan. Berapa hari kemudian saya ngomong sama Papi, sama Pak Daniel. Pi, saya dapatnya dari Tuhan kayak gini. Sudah minta tanda? Sudah, Pi. Pasti ya? Pasti. Yakin? Yakin. Ya wes, aku sepakat, kerjain. Singkat cerita, setelah dikerjain, semakin berdarah-darah sayanya saudara. Saya tanya sama beliau, kok semakin berdarah-darah, Pi? Beliau cuma ngomong gini, ya sudah, mungkin kamu salah dengar. Loh, mateng aku. Kan saya sudah konfirmasi sama Papi. Ya enggak apa-apa. Belajar. Kamu harus ngerti yang namanya. Jangan takut ngalami kesalahan. Karena apa? Kesalahan akan membuat kamu semakin sensitif dan teliti. Jangan takut salah. Kerjain, tulus. Lu ini terus gimana, Pi? Makin berdarah-darah. Nikmati. Jalani bareng Tuhan. Nanti Tuhan bisa rekayasa. Dan saya mau kasih tahu. Mungkin di dalam hidup saya banyak luka torehan, garukan berdarah-darah. Tapi Tuhan sedang menorehkan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Dan saya mensyukuri atas setiap kekecewaan yang saya alami. Atas setiap segala sesuatu yang sakit yang saya alami. Setiap kejatuhan yang membuat saya babak belur yang saya alami. Itu membuat saya semakin dewasa dengan Tuhan. Jangan takut salah. Tulus, kerjain. Kalau misalnya salah gimana? Nikmati. Jalani bareng Tuhan. Jangan menyerah. Ketika Anda tidak bergantung dengan orang lain untuk mendengar suara Tuhan. Anda akan dibawa sama Tuhan semakin dewasa dengan Tuhan. Saya masih ingat ketika Pak Daniel pulang. Kami kehilangan. Tapi bukan cuma kami kehilangan. Banyak orang-orang yang saya kenal. Bukan cuma kehilangan Pak Daniel. Tapi kehilangan arah hidup. Suatu hari saya dibawa sama Tuhan. Ketemu dengan beliau lewat mimpi sama Tuhan. Beliau ngomong kayak gini. Chris, apa yang aku taruh dalam hidupmu itu sesuatu yang beda. Saya langsung berpikir, saya ingat bagaimana beliau mendidik saya. Gimana beliau mendidik saya? Kalau orang lain tanya langsung dijawab. Kalau saya nanya, disuruh tanya dewek sama Tuhan. Gak jarang saya diketusi. Gak jarang saya dimarahi. Tapi beliau ngomong gini. Ketika engkau bisa hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kamu kehilangan aku, Chris. Tapi engkau enggak kehilangan arah tujuan. Kemana engkau melangkah. Kamu tetap tahu. Karena kamu aku ajar untuk bergaul dengan Tuhan. Sedangkan yang lain. Banyak yang mereka enggak nangkep tentang hal ini. Kalau saudara ngomong, ya telat dong. Enggak. Tahun depan Tuhan sedang mau membereskan kemah keintiman antara saudara dengan Tuhan. So, jadi jangan nunggu ada masalah baru tanya Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, jujur apa adanya sama Tuhan. Ketika ada permasalahan, ketika ada pilihan, ketika ada banyak hal yang harus kita hadapi, tanya sama Tuhan. Jangan takut salah. Kalau misalnya salah gimana? Take the risk. Ambil resikonya. Tulus. Kalau misalnya Anda tulus.
Tuhan bisa rekayasa. Walaupun Anda salah ambil keputusan, Tuhan bisa rekayasa, Anda bisa belok, ngambil kemana yang Tuhan mau. Amin saudara. Saya pernah sharingkan tentang rat race, bagaimana seorang pemilik permainan yang tikus dijalanin lewat puzzle, lalu harus lewat masuk lubang A, B, C gitu, dijadikan judi. Itu si bandar bisa menentukan tikus ini masuk kemana. Masuk kemana? Masuk ke taruhan yang paling kecil. Supaya apa? Bandar yang menang. Kok bisa bandarnya menang terus? Ternyata si bandar ini merekayasa. Oh, kalau misalnya ini dipencet yang di bawah, di lubang yang nggak boleh tikus ini masuk, dikasih hembusan air angin panas. Di mana tikus ini harus masuk, dihembuskan bau ikan asin. Masuk ke situ saudara. Terus saya mau nanya, bandar tikus itu ngerti nggak bahasanya tikus? Nggak ngerti. Tikus ini ngerti nggak bahasa tuannya? Nggak ngerti. Tapi karena kepintaran si bandar ini, dia bisa membuat tikus ini berjalan kemana dia mau. Betul? Sekarang saya mau nanya, Tuhan sama bandar tikus itu lebih pintar mana? Lebih pintar Tuhan. Jadi nggak usah takut. Terus kalau salah gimana? Tuhan rekayasa. Yang penting apa? Tulus. Kerjakan tulus sama Tuhan. Latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan akan membuat Anda semakin tajam. Dan Tuhan akan menyatakan apa yang dia akan mau perbuat di masa-masa akan datang. Sehingga ketika hal itu terjadi, Anda enggak terlalu kaget. Saya mau kasih tahu, banyak hal yang terjadi sampai saat ini. Saya enggak terlalu kaget. Karena Tuhan sudah ngomong di sebelum-sebelumnya. Yang tadi kita ngobrol di villa, ini sekarang kayak gini. Saya ngomong, dulu waktu kita ngobrol di situ, kita sudah ngobrol tentang ini. Kita sudah ngomong tentang hal ini. Tentang apa? Gak usah tahu. Tapi intinya, Tuhan sudah bukakan jauh sebelum hal itu terjadi. Hal ini bukan bagian saya saja, saudara. Ini masa prophetic church. Ini bukan masa gereja karismatik. Masa karismatik itu tetap ada, tapi kita memasuki masa prophetic church. Masa prophetic church itu apa? Masa gereja kenabian. Tuhan akan membangkitkan nabi-nabinya. Siapa nabi-nabinya? Saudara dan saya. Bangun kemah keintimanmu. Bangun kemah keintimanmu. Bangun kemah keintimanmu dengan Tuhan. Percayalah, ini tidak akan mengecewakan saudara. Amin saudara. Saya harap saudara bisa menangkap apa yang harus Anda bereskan di bulan ini. Dan apa yang harus Anda persiapkan untuk memasuki tahun depan, tahun Ibrani. Pay back. Itu sisa berapa hari lagi? Hari Senin 10. Bulan depan tanggal 16. Tanggal 6 bulan depan. Jadi sekarang ini di bulan Elul. Masih ingat pelajaran Elul? Enggak ingat Pak, cari yang sudah nyatat. Di masa persiapan. Ya, persiapkan diri Anda. Ketika kita masuk nanti di tanggal 6 bulan depan, berarti sekitar 10 hari lagi, 11 hari lagi. Bangun kemah keintimanmu. Tuhan sedang membuka kairos. Di mana prophetic church ini akan benar-benar terjadi, saudara. Amin, saudara. Saya jujur, hal ini baru saya dapat fresh Tuhan ngomong. Ketika saya masuk ruang tabut di kota apa?
Tulungagung sampai lupa nama kotanya. Untung pesan Tuhan nggak lupa ya. Fresh waktu Tulungagung saya masuk ruang tabut, Tuhan ngomong tentang hal ini. Dan saya mau kasih tahu, tadi pagi saya mencoba mencari apa sih yang Tuhan bukakan ke nabi-nabinya yang di luar negeri tentang pay back ini. Sebagian dari mereka ngomong hal yang sama. Tuhan sedang mau membuka baitnya di dalam hidup anak-anaknya. Tuhan mau membangkitkan nabi-nabinya di akhir zaman, di saat ini. Mana bait Allah di sekarang ini, saudara dan saya? Di mana kerajaan sorga sekarang ini? Kingdom of God is within you, di dalammu. Kalau Anda gak bisa nangkep, ini lewat begitu saja. Jangan kaget kalau sampai tidak terjadi pembedaan dalam hidup saudara. Tuhan rindu terjadi pembedaan. Tuhan rindu menyampaikan rancangannya di masa depan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tahu apa yang harus kita kerjakan di masa-masa sekarang, di masa mendatang. Amin saudara. Tangkap, bergaul dengan Tuhan. Jangan bergantung sama orang terus. Pak tanyain Tuhan, Pak tanyain Tuhan. Tanya Tuhan dewek. Kemarin ada yang konseling sama saya. Apa Pak yang harus saya kerjakan? Yang harus kamu kerjakan adalah tanya Tuhan. Kalau salah gimana Pak? Enggak apa-apa. Tulus kerjain. Amin saudara. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Kami mengucap syukur atas rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap apapun yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas setiap benih firman-Mu yang sudah Kau bagikan hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap kairos-Mu yang Kau buka di tempat ini. Kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia yang Kau sampaikan hari ini. Yang Kau bagikan hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang Kau bukakan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sia-sia, kami masuk di dalamnya. Kami masuk di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, roh, hikmat, wahyu, pengertian. Saat ini juga melanda anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Memerdekakan kami semua. Membawa kami masuk di dalam level berikutnya bersama dengan Engkau. Kau merdekakan kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau curahkan Tuhan, Kau curahkan Tuhan, Kau curahkan Tuhan. Kami tidak kehilangan arah. Kami tahu kemana kami melangkah. Karena Engkau yang menjadi terang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sampaikan tetap setia. Doa pagi. Doa pagi Tuhan bilang. Di situ kamu akan menerima pendamaian setiap hari. Di situ engkau akan menerima peneguhan perjanjian setiap hari. Ada beberapa deklarasi yang harus kau perkatakan untuk hidupmu dan keluarga besarmu. Perkatakan dengan kuat. Jangan sampai kairos ini tertutup. Ketika kairos ini dibuka, sebenarnya anugerah itu sangat-sangat ajaib untuk saudara dan saya. Tuhan rindu pembedaan itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Semua kutuk, semua ikatan, semua roh yang bukan dari Tuhan. Yang membuat menjadi kerdil, yang membuat tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Saat ini juga tidak ada benih dari si jahat bisa bertumbuh. Dikepaskan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kebangkitan besar di tempat ini. Hikmat Tuhan dinyatakan, pembedaan yang dari Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sangat baik Tuhan.
Meteraikan semuanya, setiap benih yang kau bagikan hari ini, semuanya berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah dengan lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang mati, tidak ada satupun yang kerdil, tidak ada satupun yang mati, yang kering dalam nama Tuhan. Semuanya berakar, bertumbuh, berbuah dengan percepatan yang dari Tuhan dan menjadi berkat kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus termeterai. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.